sama dengan kayak contoh minta maaf pernikahan. Ini tentunya pimpinan OPD mulai sekarang per bulan. TPP itu per bulan, asal yang kita minta persyaratannya mulai dari pertama uraian kerja. Dia tulis sudahlah, kalau ada yang bisa komputer, ada yang tidak bisa tulis tangan. Saya tidak mau ada yang pakai joki lah, suruh orang lain lah, bikin sama lah. Nah, siapa yang seleksi atau cek evaluasinya? Evaluatornya di atas eselon 4, eselon 4, eselon 3 kepala OPD. Pimpinan OPD bawa ke sekda, cek satu-satu. Supaya apa? Benar-benar dia bekerja, kita lihat, oh si ini bekerja, oh ini betul dia bekerja. Kalau tidak kita kasih teguran sesuai mekanisme begitu. Kita akan mulailah begitu. Kalau tidak ya begini-begini terus kita tidak mau begini-begini gitu. Ya. Jadi itu catatan hariannya harus ada setiap hari. Dia harus rangkum catatan harian. Hari ini bikin apa, besok bikin apa. Dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu wajib ya? Wajib. Lalu misalnya masuk, kita di atas kan situasi tinggal berjauhan, apel mulai dari jam 9. Nah, mulai dari jam 9 dia tulis apa yang dilakukan. Yang berikut itu TPP ini kita sudah sudah anggarkan lewat APBD kita 1 tahun anggaran. Jadi setiap kemarin semester pertama sudah dibayar kepada yang masing-masing ASN. Sekarang setiap bulan perintah dari Bupati, arahan dari Bupati, kita setiap bulan supaya ukur kinerja mereka. Yang kedua kita juga cek jangan sampai ada yang sudah pindah dan lain sebagainya. Begitu. Ya, terima kasih. Akan mulai dengan Pak Sekda. Pertama yang saya sampaikan tadi, membagi kerja. Saya membagi kerja ke Sekda, Sekda ke asisten kepada pimpinan OPD ke bawahnya. Kalau istilah yang kemarin kan eselon 3, eselon 2, administrator dan seterusnya. Itu yang akan kita lakukan. Yang kedua yang saya sampaikan tadi, kita akan mulai menilai dari kinerja mereka. Memang kita pelan-pelan. Kalau SPBE itu sudah berfungsi, saya sudah sampaikan tadi, Pak Sekda nanti surat menyurat lingkup dulu OPD lewat itu. Nanti kita akan bertahap. Tanda tangan contoh SPPD, Pak Sekda hanya lewat elektronik. Kinerja dari seluruhnya bertahap, artinya berjenjang supaya Pak Sekda bisa kontrol, asisten bisa kontrol, pimpinan OPD bisa kontrol, eselon 3 bisa kontrol, eselon 4 bisa kontrol. Supaya apa? Semua bersinergi kerja cepat. Itu yang akan kita lakukan. Saya sampaikan kita akan evaluasi lewat WA, kan kita sudah WA grup Pemda. Nah, saya sudah wajibkan pasti cek terus. Jadi semua kegiatan itu WA, dan saya sudah sampaikan setiap OPD minimal 1 minggu ada berita online supaya masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh pimpinan OPD atau rekan-rekan yang ada di jajaran OPD masing-masing. Supaya masyarakat menilai ini pasti tidak pimpinan OPD memimpin, cakap tidak, berkemampuan tidak, seperti itu. Sanksi tugas apa yang diberikan kepada ASN jika tidak disiplin bekerja? Saya sudah sampaikan tadi, cukup saya sudah 1 tahun. Saya kalau PNS kan dia memahami lah hak dan kewajiban. Saya sudah kasih waktu 1 tahun. Kalau sekarang mulai kita dari Pak Sekda yang berwenang lewat pimpinan OPD masing-masing yang malas prosedur kepegawaian. Panggil dia, tidak panggilnya berjenjang lah. Tahapan disiplin itu berjenjang. Kita akan segera mulai gitu. Terkait dengan online sendiri, Pak Bupati, penerapannya seperti apa nanti di ASN gitu Pak, untuk surat menyurat gitu? Jadi kalau sekarang kita lagi menunggu tim dari Pemda Sumedang, kita akan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kerjasama itu kita akan mulai. Nah, kami belajar dari Sumedang. Yang diatur pertama itu mulai dari surat menyurat. Contoh, dinas umpamanya pertanian, perkebunan, dia menyurat pakai online. Tanda tangan kepala OPD online, kita tinggal baca seperti itu. Ada tanda tangan yang OPD ya, tanda tangan elektronik gitu. Apakah Sekda atau saya tinggal tanda tangan elektronik, TTE gitu. Jadi kita akan mulai. Iya, kita masuk dulu di OPD, lingkup OPD dulu, yang kita akan kan bertahap. Nanti kalau sudah mungkin distrik yang terdepan, yang di jalan raya lah situ. Kalau kita bisa lebih bagus ke kampung. Nah, di Sumedang kan sekarang sudah 5 tahun sudah sampai ke kampung. Masyarakat sudah itu 5 tahun prosesnya. Cara mereka yang ingin supaya cepat mulai dari surat dan tanda tangan SPP itu dipaksa. Pak Sekda di sana itu kebetulan teman sejawat satu level saya itu begitu dia cerita. Jadi rekan-rekan
pimpinan oleh tanda tangan SPK dipaksa harus pakai itu. Akhirnya semua mulai dari eselon 2 nanti lama-lama akan berjenjang seperti itu. Jadi kita istilah kuncinya apa? Berproses, tapi jangan lambat, harus cepat. Kalau pegawai harus cepat. Ini tidak pengaruh jaringan internet begitu di Kabupaten Maibrat sendiri, Pak? Kalau kami kan kita sudah anggarkan kemarin dari Kominfo, kita sudah membuat penguatan jaringan itu sudah lumayan. Makanya saya bilang di lingkungan pengurus dulu, di kantor-kantor dulu, nanti turun. Di distrik kan ada jaringan bakti dari Kominfo, itu sudah ada. Jadi tidak ada alasan begitu Pak Bupati untuk ASN. Jadi kalau di kantor OPD tidak ada alasan, kita akan mulai. Karena kalau kita tidak paksa tidak akan bisa. Kita kan malu masa kita begini-begini terus. Ya kita harus samalah dengan daerah yang lain. Itu aja. Marilah kita berseru Indonesia. Jadi penilaian untuk Maibrat mendapat award. Oh iya, tentu saja kalau PKN Award itu sebenarnya bentuk dari penghargaan, tapi sebenarnya ada yang namanya Indeks NSPK. Indeks NSPK itu norma standar prosedur kriteria manajemen ASN. Jadi dari yang penyusunan penetapan kebutuhan sampai yang namanya perlindungan itu semua dinilai. Jadi banyak sekali penilaiannya. Nah untuk di Kabupaten Maibrat itu terkait dengan pemanfaatan data dan pengelolaan CAT. Jadi sudah menggunakan data-data itu untuk kepegawaian untuk manajemen ASN. Nah ini kita sudah pertimbangkan dan itu penilaiannya bukan di Kanrek saja tapi di Jakarta. Dan ini juga merupakan wujud dari bagaimana BKN melihat kabupaten, kota di seluruh Indonesia itu melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN. Nah, untuk pemanfaatan data ini Kabupaten Maibrat memperoleh penghargaan BKN. Izin Ibu, nama jabatannya? Saya? Oh, saya Hardianawati, Kepala Kantor Lingkungan 14 BKN. Foto Pak Ibu. Ada lagi.